guys, kembali lagi dengan aku dan kali ini aku udah mencoba untuk merangkum berita-berita yang lagi hot selama seminggu ini ya guys, selama seminggu ke belakang ini guys. Dan di sini ini ada 8 berita penting yang menurut aku udah aku rangkum di sini. Ada 8 berita penting yang selama terjadi di dunia K-pop dan drakor. Kita langsung aja untuk masuk ke berita pertama. Jadi guys, yang berita pertama ini adalah Sehun Day. Jadi ini ada penggemar Sehun yang namanya Osbar itu menyewa sebuah pulau di Korea Selatan. Wow. Dan ini dia nyewanya dari tanggal 10 sampai tanggal 12 guys. Berita ini didapatkan di Pancave yang bertulis pulau yang digunakan adalah Pulau Nodol yang merupakan pulau buatan Sungai Han Seoul. Pulau Sehun akan dihiasi berbagai dekorasi penuh dengan Sehun EXO dan suasana musim semi. Akan ada Sehun Cafe dengan cup holder ulang tahun Sehun. Wow. Balon, boneka, dan bendera berukuran 4 meter akan diletakkan di Taman Pulau Sehun. Keren banget sih ini. Wah, fansnya lumayan barbar ya, sampai dia itu berani untuk nyawa pulau. Dan katanya sih ini kayak ya udah biasa lah, kalau Osbar udah turun tangan ya udahlah, udah biasa. Katanya sih seperti itu ya guys ya. Lalu yang kedua ada dari Cube Entertainment. Jadi Cube Entertainment ini resmi mengumumkan bahwa mereka akan membuat debut grup idol pertama yang bernama Like Some. Dan dilansir dari Instagramnya Pancave guys. Jadi kalau kalian mau cari berita-beritanya ada di Pancave. Ini aku bacain aja. Pada 15 April di tengah malam, Cube Entertainment secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan mendebutkan grup idol baru bernama Light Some. Menurut arti dari Light Some adalah Bright Lights akan bersatu sebagai satu sum untuk menjangkau semua orang di seluruh dunia. Menjadi grup yang akan menyampaikan lebih banyak energi positif kepada semua orang melalui pesan harapan mereka. Selain meluncurkan akun Twitter baru dan grup tersebut, Cube Entertainment juga meluncurkan logo resmi Light Some. Wow, dan teaser Sasha Delik yang mengumumkan debut grup melalui animasi logo resmi. Keren, nggak sabar sih untuk ada idol group baru lagi ya. Dan ini dari Cube Entertainment guys, namanya Light Some. Keren. Dan yang ketiga ini yang paling panas sih guys. Ini paling panas banget ini. Berita-berita yang paling panas dari dunia drakor. Dunia perartisan juga sih ini termasuk drakor karena mereka juga main drakor guys. Kronologi So Ye Ji dan Kim Jong Hyun. Siapa sih yang lagi gak tahu ini? Aduh, ini lagi panas banget nih. Dan awalnya ini yang dirumorkan sebenarnya Kim Jong Hyun berpacaran dengan So Ji Hye guys. Jadi mereka itu pertama dilaporkan katanya mereka itu berpacaran. Tapi agensi dari Ji Hye ini membantah, katanya itu bukan pertemuan mereka itu bukan karena pacaran, tapi karena si Jung Hyun ini mau pindah agensi ke agensinya si Ji Hye gitu. Lalu agensinya si Jung Hyun ini dia itu nggak terima guys, karena lah ini kontraknya aja belum habis, kenapa udah ngomongin tentang perpindahan agensi gitu loh. Dan padahal dituliskan habisnya bulan 5 ini guys. Tapi ternyata dia itu flashback ke tahun 2018 di mana dia masih dalam membintangi drakor Time guys. Nah, disinilah drama itu terjadi guys. Jadi selama drama tersebut ya, Jung Hyun ini pernah hiatus selama 11 bulan waktu meninggalkan drama Time itu. Jadi itu nggak termasuk dalam masa kontrak dong. Drama Time waktu itu dia dan So Hyun SNSD jadi lawan main. Jadi mereka tuh jadi lawan main guys, So Hyun sama Jung Hyun ini. Tapi waktu itu tinggal beberapa episode
dia malah keluar si Jung Hyun ini. Dan itu dikatakan karena dia itu depresi guys. Jadi dia itu depresi, makanya dia itu keluar dari drama tersebut. Nah, namun agensi Jung Hyun baru-baru ini bilang kalau dia itu depresinya karena pacarnya waktu itu. Baru disinilah Dispatch itu mengungkapkan bahwa pacar Kim Jung Hyun waktu itu adalah So Ye Ji. Dispatch juga membocorkan isi percakapan antara Jung Hyun sama Ye Ji ini guys. Dan dalam isi chat tersebut, So Ye Ji ini melarang Kim Jung Hyun untuk melakukan adegan skinship alias bersentuhan atau romantis dengan lawan mainnya di Time. So Ye Ji hingga sekarang aja sampai masih menghapus foto-fotonya di Instagram guys dari tanggal 12 April kemarin. Dan SYG juga membatalkan akan kehadirannya di dalam Pairs Film Recall. Namun agensinya dari SYG yakni Gold Medalist sudah memberikan pernyataan seperti ini. Pertama-tama kami meminta maaf atas keterlambatan dalam menyatakan posisi resmi, kata Gold Medalist dalam pernyataan resmi tanggal 13 sore. Sebagai hasil konfirmasi dengan aktor Kim Jung Hyun, dengan jelas dipastikan bahwa kontroversi terkait drama itu bukan disebabkan oleh So Ye Ji. Ia mengungkapkan niat untuk mengutarakan posisinya, namun menurutnya perlu waktu karena banyak masalah yang tumpang tindih. Gold Medalist mengatakan, selain pernyataan dari Kim Jung Hyun, kami akan memperjelas posisi kami. Sulit untuk memahami secara akal sehat bahwa aktor utama drama berperilaku seperti itu tanpa kehendak bebas menurut kata-kata seorang karena isinya kontroversial. Praktis, tidak mungkin bagi seseorang aktor untuk tampil dan syuting tanpa kemauan sendiri. Itu tidak ditampilkan dalam percakapan yang dirilis. Tetapi ada percakapan bahwa Kim Jung Hyun juga meminta So Ye Ji yang sedang syuting drama lain untuk tidak memfilmkan adegan ciuman. Wah, ternyata ini sebenarnya sama-sama bucin guys. Jadi So Ye Ji juga bilang cemburu, si Jung Hyun juga cemburu gitu ya. Jadi sama-sama bucin ini dua-duanya. Tetapi So Ye Ji juga bertukar percakapan cemburu sebagai sepasang kekasih. Kami pikir Kim Jung Hyun pasti memiliki keadaan pribadi lain yang tak terhindarkan. Itu dari Gold Medalist guys, dari agensinya Ye Ji. Lalu Kim Jung Hyun juga telah menuliskan permintaan maafnya kepada Sohyun SNSD, aktor lain dan para staf drama Time waktu itu. Nah, berikut adalah permintaan maaf dari Kim Jung Hyun yang dilansir dari Instagramnya Pencave. Kalian bisa langsung baca di situ. Atau ini akan aku bacain aja sekilasnya. Kim Jung Hyun berkata melalui agensinya pada tanggal 14, drama Time adalah salah satu pekerjaan pertamaku sebagai aktor. Dan itu adalah arti khusus bagiku. Namun aku sangat menyesal kepada sutradara, penulis, dan sesama aktor, serta staf. Aku minta maaf, katanya. Dia juga berulang kali menulis, semua proses hingga aku keluar, perilakuku saat presentasi produksi, itu salah. Dan dia juga menambahkan, aku dengan tulus meminta maaf kepada semua orang yang menderita saat itu, termasuk Sohyun, yang terluka dengan ini. Aku akan mengunjungi setiap orang yang terluka untuk meminta maaf, meski itu memakan waktu lama. Kim Jung Hyun juga berkata pada agensi dan penggemarnya, aku meminta maaf secara moral kepada agensiku, ON Entertainment, dan aku meminta maaf atas Culture Depot yang disebutkan secara tidak menyenangkan, dan aku benar-benar minta maaf kepada para penggemar yang telah mempercayaiku dan selalu mendukung dan menungguku. Itulah tadi kontroversi yang paling hot ya guys ya, tentang Kim Jung Hyun dan So Ye Ji. Gimana sih kronologinya, kenapa bisa sampai So Ye Ji ya kan? Padahal awalnya kan foto berdua sama yang main peran Crash Landing on You gitu ya.
Lalu berita selanjutnya ada tentang Rose Blackpink dan YouTube-nya Blackpink guys. Jadi Guinness World Record mengumumkan bahwa Rose Blackpink berhasil memecahkan rekor untuk video musik YouTube yang paling banyak dilihat dalam waktu 24 jam sebanyak 41,6 juta views guys di YouTube. Wow! Selain itu, Rose juga berhasil menjadi artis pertama dalam sejarah yang mencapai nomor 1 di tanggal lagu Billboard Global sebagai soloist dan sebagai bagian dari grup yaitu Blackpink. Keren sih. Lalu ada juga dari YouTube Blackpink guys yang sudah mencapai 60 juta subscriber. Keren sih ini. Keren banget sih Blink. Dan ini menjadikan Blackpink artis wanita pertama yang mencapai angka tersebut guys. Dan artis-artis besar yang sudah dilampauin sama Blackpink ini udah seperti Ariana Grande, Eminem, Ed Sheeran, DJ Marshmello itu udah dilampauin guys untuk subscribernya. Dan ada satu lagi yang belum guys, Justin Bieber guys, masih 62 juta guys. Wah ini Blink harus kerja lebih keras sedikit lagi guys, 2 juta lagi udah bisa meninggalkan Justin Bieber gitu ya guys ya. Keren. Berita selanjutnya adalah MV yang keluar dalam minggu ini. Yang pertama itu ada SHINee. Jadi SHINee ini mengeluarkan MV terbarunya yang berjudul Atlantis. Konsepnya adalah bawah laut. Keren sih yang namanya judulnya aja Atlantis ya, sesuai konsep, sesuai judul. Pasti tentang bawah laut guys. Dan ini merupakan lagu utama dari albumnya. Dan lagu lain yang ada di album ini adalah Days and Years dan Area. Gimana? Kalian udah nonton MV-nya? Aku belum sempat untuk react sih guys, tapi aku mungkin bakal react dalam waktu dekat ini atau mungkin nggak aku react. Aku masih belum tahu guys. Yang kedua itu ada MV dari Kyuhyun Super Junior. Jadi Kyuhyun ini baru mengeluarkan MV terbarunya yang berjudul Coffee guys. Dan dilansir dari Pencave, pada MV Kyuhyun yang berjudul Coffee ini menceritakan mengenai dua teman masa kecil yang merasakan perasaan baru satu sama lain seiring bertambahnya usia. Ini itu sering terjadi nggak sih? Makin gede ya kan kita temenan, makin suka sama orangnya. Atau mungkin ada beberapa orang yang aduh malah udah tahu tabiatnya jadi males guys. Ada juga yang kayak gitu ya. Lalu ada juga Kang Daniel. Kang Daniel nih. Dia merilis MV terbarunya yang berjudul Antidote. Dan ini sebagai lagu utama dari album Yellow. Ini album terbarunya guys. Lagu ini menggabungkan elemen R&B dan rock alternatif. Wah, cukup menarik sih ini. Ini gimana coba ya? Aku belum pernah nonton juga ini. Selanjutnya ada The Egg merilis single solo berjudul Side by Side. Jadi The Egg 17 ini dalam MV-nya ini dia itu menggambarkan kekecewaan yang dirasakan ketika seseorang yang mereka suka nggak suka guys sama dia. Wah, ini mah cinta bertepuk sebelah tangan ya guys ya. Dan ini lagu ada versi Cina dan versi Koreanya guys. Kalian udah bisa nonton MV-nya di channel YouTube mereka masing-masing. Dan mungkin aku ada beberapa yang ketinggalan. Mungkin ada yang kelewat guys. Aku minta maaf ya guys ya. Tapi ini yang aku tahu guys. Ini yang aku tahu. Selanjutnya ini juga lumayan hot guys di Korea, yaitu sindiran YG Entertainment di acara Mnet yaitu Kingdom guys yang lagi berjalan sampai sekarang ya. Jadi YG Entertainment ini sepertinya sedang menyindir Mnet guys dengan adanya dance practice yang diupload di YouTube. Bahkan nih ada seseorang netizen yang menulis seperti ini. Seorang netizen yakin dalam postingan komunitas online menulis, YG merilis video pada Sabtu pagi, itu tidak pernah diketahui terjadi. Mereka marah pada pekerjaan kamera Mnet. Itulah satu-satunya penjelasan. Emang apa aja sih yang berbeda ya dari dance practice sama yang di Kingdom ya? Berikut guys perbedaannya.
Yang pertama itu saat DK menjatuhkan dirinya dengan ada tangan-tangan di atasnya. Seharusnya ini menjadi highlight pada video ini, namun malah pencahayaannya menjadi gelap dan hampir gak kelihatan apa-apa. Lalu adanya bayangan kamera juga cukup mengganggu ya guys ya. Kalian bisa nonton itu ya. Lalu yang kedua, itu pada ending video harusnya kameranya berjalan pelan menuju icon dengan angle sejajar dengan icon. Namun yang diambil Mnet malah angle dari bawah dan langsung cut ke wajah-wajah member dari icon guys. Beda guys. Lalu ini juga saat Chanwoo harusnya dia tuh dinaikkan itu saat terbang gitu ya guys ya. Namun malah kamera Mnet mengambil dari atas sehingga terlihat orang yang mengangkatnya gitu. Mungkin ini juga bisa jadi kesalahan editor sih, karena aku yakin di Mnet itu kan ada beberapa kamera ya yang diambil dari beberapa shot gitu kan. Tapi ini di editornya malah diambilnya yang malah dari atas guys. Jadi mungkin ini juga bisa kesalahan dari editornya gitu ya. Selanjutnya adalah berita dari Astro guys. Jadi Astro ini mendapatkan prestasi terbarunya lagi, yaitu lagu comeback Astro yang berjudul One dari album keduanya All Yours itu berhasil menang di SBS MTV The Show dan NBC Show Champion. Menurut data Hanteo Chart tanggal 6-12 April nih, album ini terjual sebanyak 280.000 kopi. Album ini memuncaki chart mingguan Oricon Jepang dan chart album mingguan Tower Records Jepang. Pada Billboard World Digital Song Sales juga berhasil menduduki posisi ke-15. Wah, selamat ya kepada Astro bisa mendapatkan prestasi-prestasi terbarunya. Dan mungkin di kemudian hari dia juga masih mendapatkan ini guys, masih mendapatkan prestasi-prestasi ini lagi. Yang terakhir guys, ini tuh udah tau lah ya, ini dari BTS guys. Jadi ini BTS jadi artis pertama yang memiliki 3 lagu berbahasa berbeda dalam puncak chart Billboard 100. Sebenarnya ini udah kayak nggak heran lagi ya guys ya, kalau BTS itu bakal seperti ini gitu, karena kan ARMY itu gede banget cuy. ARMY itu gede banget. Dan setiap lagu-lagunya BTS itu kayak sering banget gitu loh masuk ke Billboard. Ini menurut berita dari Instagramnya Pancave, lagu terbaru yang BTS ini yang Film Out itu berada di posisi ke-81 pada chart Billboard 100. Lagu ini juga menduduki posisi 1 pada Billboard Top Selling Song. Pada Billboard Global 200 berada di posisi 5. Pada Billboard Exclude US itu berada di posisi 3. Dan juga lagu Dynamite itu di posisi 7. Wah gila sih, ini banyak banget sih. Prestasi BTS untuk lagu di Billboard itu kayak udah banyak banget dah. Dan lagu BTS yang masuki top 10 Billboard Global 200 sebanyak 5 lagu guys. Yang pertama itu ada Dynamite, Savage Love, Life Goes On. Wah, Life Goes On ini aku suka banget sih lagunya. Blue and Grey, dan Film Out yang paling baru ini guys. Dan BTS juga berhasil memasuki Billboard Global 100 dengan lagu terbanyak, yakni 20 lagu, termasuk 16 lagu berbahasa Korea, 3 lagu berbahasa Inggris, dan 1 lagu berbahasa Jepang. Wah, keren banget sih kalau BTS. Udah nggak bisa, udah speechless banget sih aku kalau mau ngomongin BTS ya. Udah banyak banget sih prestasi dia. Sekian guys berita-berita yang aku telah rangkum selama 1 minggu ini. Semoga kalian mengerti apa yang aku omongin di sini, dan juga maaf bila ada salah-salah kata dari aku, dan juga ada berita yang kurang di sini guys, karena ini aku rangkum dalam seminggu ini ya guys ya. Jadi ini menurutku kayak ini hot banget ini gitu loh. Dan ini wah keren banget. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan akhir kata, aku mengucapkan terima kasih dan minta maaf sebesar-besarnya ke atas kesalahan-kesalahan kata yang aku ucapkan guys. Terima kasih guys. Bye.